Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan rukun-rukun sunnah dan sunnah haji, dan juga rukun-rukun umroh. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita pada bagian akhir dari bab haji dan umroh, yaitu larangan-larangan yang perlu dihindari oleh seseorang ketika dalam keadaan ihram. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah kita bersama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada semua guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada penulis kitab Risalah Al-Jami'ah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu dan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Alladzina sholihah wa kullunatun thayyibah naka ummul fuqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Muharramatul ihram, larangan-larangan dalam ihram. Wa yahrumu, dan diharamkan satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati al muhrimaini au ba'dihima. Nah, diharamkan bagi seorang lelaki, ya, satru ra'sir rajuli, menutup kepalanya bagi lelaki, wa wajhil mar'ati al muhrimaini, dan muka dari seorang wanita al muhrimaini, yang keduanya sedang berihram, au ba'dihima, atau sebagian dari kepala dan mukanya wanita dan perempuan tadi. Nah, ada suatu istilah yang kadang masyarakat itu terbolak-balik, itu salah paham. Kadang kita menyebut kalau lawan jenis yang bukan saudara itu bukan muhrim gitu ya. Nah, sebenarnya muhrim itu, yang benar muhrim itu adalah orang yang sedang berihram. Nah, adapun lawan jenis yang bukan saudara kita, yang tidak ada hubungan keluarga, itu bukan muhrim tapi mahram. Yang benar adalah mahram. Nah, ini adalah larangan-larangan seseorang yang sedang muhrim atau sedang berihram. Nah, bagi laki-laki dilarang untuk menutup kepala. Menutup kepala ini apa? Misalkan ada seorang laki-laki pakai peci, selama ihram itu nggak boleh. Kemudian kalau misalkan dalam umroh atau haji itu suasananya panas, ya, kemudian saking panasnya naruh handuk di atas kepala, nah, itu juga nggak boleh. Nah, intinya ada sesuatu yang menempel di kepala, itu tidak boleh bagi laki-laki, ya, tidak boleh bagi laki-laki. Nah, kalau misalkan yang di atas kepala itu tidak menempel, nggak apa-apa. Misalkan payung, nah, payung kan nggak menempel, nah itu nggak masalah, itu tidak dilarang. Yang terlarang apabila hal itu menempel di kepala. Ini kalau kita daftar itu larangan itu jumlahnya ada 11 ya, ada 11 larangan. Larangan ihram. Yang pertama, menutup kepala. Nah, ini untuk laki-laki. Nah, ini untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, memakai pakaian. Memakai pakaian berjahit
melingkar. Nah, ini bagi laki-laki juga. Nah, kalau yang pakaian bagi perempuan itu lebih longgar, jadi tidak ada larangan yang khusus kalau bagi perempuan. Hanya tadi larangannya tidak boleh memakai sesuatu yang menutup mukanya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau selain itu, nah itu tidak ada larangan bagi perempuan. Nah, ini bagi laki-laki dua ini, menutup kepala dan memakai pakaian berjahit melingkar. Apa maksudnya berjahit melingkar? Jahit melingkar itu seperti baju ini kan. Ini kan melingkari tangan. Ini kan ada jahitannya sehingga kain itu bisa melingkar ini seperti ini karena ada jahitannya di sini. Nah, intinya semua kain yang melingkari badan itu tidak boleh kalau dia berjahit. Ya. Kalau misalkan jahitannya tidak melingkar, misalkan handuk itu kan di ujung-ujungnya ada jahitnya. Nah itu nggak apa-apa dipakai buat ihram karena jahitannya tidak melingkar. Nah, kemudian di sini perlu digarisbawahi soal ini ya pakaian. Nah, kalau misalkan itu bukan pakaian tapi aksesoris maka tidak mengapa. Contohnya apa? Sabuk. Sabuk itu kan ini terus kemudian ada strekannya itu kan. Nah, tapi itu tidak mengapa walaupun melingkar karena dia aksesoris. Contoh lagi apa? Tas cangklongan itu ya. Nah, tas itu juga nggak masalah karena itu aksesoris. Terus jam juga. Jam ini melingkar juga, tapi hanya aksesoris. Nah, maka tidak masuk dalam larangan. Nah, ini adalah bagi laki-laki. Kemudian ada juga bagi laki-laki memakai sandal yang menutup jari, kaki, dan tumit belakang. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, sepatu sandal itu nggak boleh. Intinya yang menutup jarinya dan juga tumit belakang. Kalau misalkan yang tertutup hanya salah satu nggak masalah. Misalkan bagian jarinya terbuka, nah itu nggak apa-apa, ada slop, nggak apa-apa. Misalkan kalau ada sepatu, kita nggak punya sandal, pakai sepatu belakangnya dipotong. Nantinya kalau salah satunya kebuka nggak masalah. Tapi kalau dua-duanya kebuka nggak boleh. Nah, ini bagi laki-laki. Nah, adapun bagi perempuan itu semuanya harus tertutup kecuali telapak tangan dan muka. Muka itu malah nggak boleh ditutup. Nah, kalau mazhab Syafi'i nggak boleh ditutup. Nah, bagian tangan itu yang boleh dibuka ini telapak dan bagian belakangnya. Ini nggak apa-apa, ini bukan termasuk aurat bagi perempuan. Nah, cuman batasannya di sini ini sampai pergelangan tangan. Nah, makanya di sini hati-hati nih, jangan sampai kelihatan. Mungkin bisa pakai karet ya, tangan yang ada karetnya. Atau lebih amannya lagi pakai sarung tangan aja sekalian. Sarung tangan biar nggak kelihatan. Terus kakinya pakai kaos kaki. Itu lebih aman. Kenapa? Karena kalau terbuka auratnya ketika sedang tawaf, maka tawafnya nggak sah. Tawafnya nggak sah kalau terbuka aurat. Nah, dalam sholat, dalam tawaf itu sama seperti sholat. Harus terbebas dari hadas dan juga najis, kemudian tertutup auratnya. Nah, yang keempat ini bagi perempuan menutup wajah meski sebagian. Nah, ini nggak boleh bagi perempuan. Nah, bagaimana kalau yang bercadar? Nah, yang bercadar itu biasanya mereka pakai pendapat mazhab Hambali yang membolehkan pakai cadar. Ada sebagian pendapat mazhab Hambali yang membolehkan wanita dalam ihram memakai cadar.
Adapun pendapat mazhab Syafi'i melarang wanita memakai cadar ketika ihram. Pendapat muktamadnya ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, at-tatayyub. At-tatayyub. Tatayyub itu apa? Memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Nah, ini di mana? Di badan. Bagi siapa? Semua, laki-laki dan perempuan. Nah, selama ihram tidak boleh pakai wangi-wangian di badan. Termasuk pakai sabun yang ada wangi-wangiannya. Sabunnya wangi itu nggak boleh. Nah, kalau sabunnya pakai sabun yang tidak ada wangi-wangian. Nah, karena ihram itu cuma 2 hari. Biasanya juga nggak mandi kan 2 hari. Terus dilarang juga memakai wangi-wangian juga di baju. Ini sama bagi laki-laki dan perempuan nggak boleh. Nah, ini ketika ini untuk di sebelum ketika ihram. Adapun sebelumnya malah disunahkan. Kalau kita sebelum ihram, kita sebelum berangkat ke miqat gitu, disunahkan apa? Disunahkan bersih-bersih rambut, yang rambut ketiak, rambut-rambut semua yang disunahkan dicukur itu dicukur. Kemudian kuku dipotong, kemudian mandi sangat dengan kebersihan yang sempurna, pakai wangi-wangian di badan, itu disunahkan. Di badan ya, bukan di baju. Kenapa nggak boleh di baju? Karena kalau di baju itu kan ke bawah baju itu. Wanginya lama. Nah, kalau di badan nanti ketika ihram sudah hilang wanginya ya. Nah, itu disunahkan sebelum berihram ini bersuci. Tapi ketika sudah ihram nggak boleh pakai hal ini. Ini jadiin satu aja, di badan dan baju. Di badan dan baju. Nah, ini di rambut. Memakai minyak rambut. Nah, memakai minyak di rambut bagi laki-laki dan perempuan. Nah, barang siapa yang melanggar salah satu dari ini, nomor 1 sampai 6 ini ketika ihram, maka wajib membayar fidyah. Nah, kalau orang yang melanggar ini 1 sampai 6 ini membayar fidyah. Fidyahnya apa? Memilih salah satu dari 3. Yang pertama, bersedekah 9 kg untuk 6 orang. Jadi satu orangnya itu 1,5 kilogram makanan pokok, beras lah ya, beras. Hitungannya dari mana itu kok 1,5? Itu adalah perhitungan makanan seseorang dalam sehari. Nah, jadi bersedekah kepada fakir miskin Mekah yang beratnya 9 kg untuk 6 orang. Jadi satu orangnya 1,5 kg. Atau berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Atau yang ketiga motong kambing. Terserah, bisa milih salah satu dari 3 ini. Ini untuk yang melanggar 1 sampai 6 ini. Nah, 1 sampai 6. Nah, berikutnya yang ke 7, mencukur rambut. Nah, atau mencabut bulu rambut. Itu juga nggak boleh selama ihram. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki dan perempuan. Ini kalau saya nggak ada keterangan laki-laki perempuan, berarti ini untuk laki-laki dan perempuan ya, untuk umum. Mencukur rambut, kemudian mencukur kuku, memotong kuku. Mencukur kuku. Memotong kuku itu juga dilarang ketika ihram. Nah, ini baik itu dalam keadaan dia sengaja atau lupa, tetap kena nanti.
Nah, kemudian apa hukumannya, dendanya bagi orang yang melakukan ini, mencukur rambut atau memotong kuku. Nah, kalau misalkan kukunya hanya satu atau rambutnya hanya satu helai, dari satu itu wajib bersedekah 1 mud. 1 mud itu 750 gram makanan pokok, diberikan kepada fakir miskin. Kalau 1 helai, 2 helai juga gitu, tinggal dikalikan 1,5 kilogram. Nah, kalau misalkan yang dipotong itu kukunya sudah 3 atau rambutnya sudah 3 helai atau lebih, maka pilihannya sama seperti 1-6 tadi. Apa tadi? Bersedekah 9 kg kepada 6 orang, 1 orang 1,5 kilo, atau puasa 3 hari, atau motong kambing. Nah, itu. Kalau cuma 1 helai, sedekah 750 gram. Tapi kalau sudah 3 helai rambut, maksudnya sama seperti 1-6. Nah, ini adalah larangan yang berkaitan dengan ihram yang 7-8. Nah, kemudian yang nomor 9, nggak kelihatan ya, di situ nggak kelihatan. Nah, 9 ini berhubungan badan. Berhubungan badan, nah, seperti suami istri selama berihram. Nah, ini kalau ada orang berhubungan badan ketika ihram, ini yang paling berat, apa namanya, hukumannya paling berat berhubungan badan. Siapa yang berhubungan badan ketika ihram, hukumannya motong unta, dibagikan ke fakir miskin, dan harus tetap menyelesaikan umroh dan hajinya atau hajinya. Jadi memotong unta, dibagikan kepada fakir miskin, kemudian menyelesaikan haji dan umrohnya, tapi haji dan umrohnya nggak sah. Jadi tidak dianggap sah, tapi harus wajib tetap melanjutkan dan wajib ngulangi lagi tahun depan hajinya. Wajib ngulangi tahun depan. Itu yang berhubungan badan suami dan istri selama ihram. Nah, yang ke-10, larangan juga memotong pepohonan, memotong pohon. Memotong pohon yang masih basah, dia masih hidup, memotong pohon hidup di Mekah. Di Mekah. Di Mekah ya. Kalau selain Mekah nggak apa-apa. Ini yang kadang orang nggak paham. Saya dulu waktu jadi petugas haji, jadi ketika di Arafah itu ada sebagian tenda yang menutupi pohon. Jadi pohonnya jadi di dalam tenda. Nah, orang yang ihram itu mereka nggak mau kita minta untuk merapikan pohonnya itu supaya enak lah ditinggali gitu, dijadikan tempat istirahat itu. Nggak mau, katanya takut nanti kecabut. Nah, ini orang nggak paham, tanah Arafah itu bukan tanah haram Mekah. Jadi Arafah itu di luar tanah haram Mekah. Orang boleh nyabut pohon di situ. Yang dilarang itu ketika pohonnya di Mekah. Nah, sebab ini larangan 10 nih yang motong pohon, kemudian nanti yang 11 berburu binatang, itu hanya larangan di tanah haram, bukan larangan ketika ihram. Orang ketika ihram maupun tidak ketika ihram tidak boleh memotong pohon di tanah haram, nggak boleh juga berburu di tanah haram. Jadi itu bukan larangan ihram, itu larangan di tanah haram. Udah ya. Jadi walaupun orang itu tidak berihram, tetap dia nggak boleh motong pohon di tanah haram, nggak boleh juga berburu di tanah haram. Nah, itu larangannya umum, tidak hanya mencakup
orang yang sedang ihram. Nah, kalau tadi yang nomor 9 tuh yang berhubungan badan, hukumannya adalah memotong hewan unta, dibagikan dagingnya, kemudian diselesaikan ihram hajinya dan umrohnya, kemudian ngulangi lagi tahun depan. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang motong pohon, apa hukumannya? Kalau pohonnya besar, nah, maka pilihannya 3, motong sapi. Motong sapi, kita mau motong pohon di di Mekah, di tanah haram, itu hukumannya kalau nggak motong sapi, nah, atau bersedekah dengan beras seberat sapi itu. Jadi bersedekah dengan bahan makanan pokok seberat sapinya. Jadi misalkan sapi itu kira-kira yang boleh dipotong tuh beratnya berapa? Misalkan 500 kilo lah, atau berapa ya beratnya sapi. Nah, tinggal dikalikan saja. Bersedekah dengan beras seberat sapi itu. Intinya bersedekah dengan motong sapi atau dengan tadi yang senilai dengan sapi itu, ditanya segitu. Yang senilai dengan sapi. Atau yang ketiga berpuasa, harinya dihitung dengan berat sapinya. Dilihat berat sapi itu berapa, misalkan 500 kg. 500 kg itu berapa mut sapi. Jadi 500 kilo misalkan dibagi berapa? 0,75 dibagi 0,75. Nah, hasilnya itu berapa? Misalkan berapa? 500 bagi 0,75 berapa? Karena hitungannya itu 1 mut itu 750 gram. Nah, berapa? Hah? Oh, berarti sekitar 667 hari. Jadi puasa dengan hitungan seberat sapinya, atau bersedekah dengan uang senilai sapinya, atau motong sapinya. Di pilihannya itu 3 itu. Puasa seberat sapinya dengan perbandingan 1 mutnya 1 hari. Kedua, motong sapi. Atau ketiga, bersedekah dengan senilai sapinya. Bukan seberat sapi ya, tapi senilai sapi. Nah, itu salah. Nah, kemudian itu kalau pohonnya besar. Kalau pohonnya kecil, nah, bisa bersedekah dengan beras senilai pohon. Misalkan pohon kalau kecil tapi mahal, bonsai. Maka bersedekah dengan beras senilai harga pohon, atau berpuasa dengan seberat mud beras tersebut. Nah, misalkan nilai pohonnya itu misalkan 500.000. Nah, 500.000 itu dapat berapa mud beras? Misalkan 500.000 itu dapat 2 karung ya. Sekarang 2 karung. 2 karung itu berapa kilo? 40 kilo ya. Kita segitu ya. Nah, 40 kilo. Nah, kalau 40 kilo itu berarti berapa mud? Tinggal dibagikan aja. Ya. Misalkan 40 hari, berarti puasanya 40 hari. Nah, ini kalau kita memotong pohon kecil. Kalau pohon besar tadi dengan sapi. Nah, ini kalau misalkan tidak ada masalah itu apa? Nggak ada kebutuhan untuk motong pohonnya. Tapi kalau misalkan ada kepentingan, misalkan ada mau dibangun di situ rumah
Kemudian di situ ada pohonnya. Nah, kalau nggak ditebang, nggak bisa berdiri itu bangunan. Maka boleh ada kepentingan. Tapi kalau iseng-iseng saja nggak ada kebutuhan untuk motong pohonnya, maka tidak boleh motong pohonnya. Nah, kemudian yang ke-11, membunuh hewan buruan. Hewan buruan di tanah haram. Di tanah haram Mekah. Nah, tahu ya hewan buruan. Kalau hewan buruan berarti yang boleh dimakan. Kalau nggak boleh dimakan berarti bukan hewan buruan. Rusa, terus apa? Kalau di tanah haram itu biasanya ada kelinci atau burung dara, itu hewan buruan. Makanya jangan heran kalau di Mekah itu kenapa banyak burung dara kok nggak ada yang ngambil. Tapi kok di alun-alun Gresik dikasih seminggu udah habis. Itu karena kalau di alun-alun Gresik nggak ada larangan. Orang secara agama orang ngambil, misalnya dikasih buat hiburan, malah diambili malam-malam, besoknya udah habis. Kalau di Mekah larangan, nggak boleh kita berburu hewan buruan di tanah haram. Jadi kalau misalkan membunuh hewan buruan, hukumannya? Hukumannya mengganti rugi, bersedekah dengan senilainya hewan buruan itu. Ini 10-11 ini kaitannya dengan Mekah atau di tanah haram. Ini mencakup umum bagi orang yang berihram atau tidak berihram. Termasuk juga yang tidak boleh di tanah haram itu mengganggu hewan buruan. Contohnya dengan menggertak, kemudian melempar batu, itu nggak boleh. Jadi, kenapa semua larangan ini kenapa kok bisa diterapkan? Kenapa kok diterapkan oleh Allah Ta'ala? Apa hikmahnya di balik larangan-larangan ini? Ya. Sekarang masuk ke hikmah dari larangan dari ihram. Jadi larangan dari ihram itu ingin memberikan kita gambaran bahwa kita ini akan menghadap Allah Ta'ala dan mengumpulkan di padang mahsyar. Orang kalau di padang mahsyar itu tidak ingat lagi harta benda, tidak ingat lagi berhias diri, ya kan? Tidak ingat lagi anak dan juga istri. Yang diingat hanya amal ibadah kita masing-masing. Nah, itu yang ingin diberikan pelajaran kepada orang yang sedang berihram. Makanya ketika ihram dilarang melakukan sesuatu yang itu mempercantik diri. Nah, ini saya tekankan sekali kepada khususnya ibu-ibu atau mbak-mbak, ya, adik-adik yang perempuan, jamaah Indonesia. Kenapa saya khususkan pada jamaah Indonesia? Karena rata-rata memang orang Indonesia begitu. Ketika ihram, jangan sampai di tanah haram itu malah ingin pamer kecantikan. Ada itu sampai ada jamaah umroh nggak boleh masuk ke Masjid Nabawi, saking menornya. Boleh sama polisi, benar. Kejadian nyata itu. Orang Indonesia. Karena kita ini sedang beribadah, mau ibadah. Jadi ketika di tanah haram jangan sampai mempercantik diri, menunjukkan apa itu. Karena kita niatnya ini kepada Allah Ta'ala. Di hadapan Allah itu orang nggak ngelihat, Allah Ta'ala nggak ngelihat kita menor-menor atau apa. Yang dilihat itu amal ibadah kita. Makanya ketika ihram itu dilarang pakai wangi-wangian, terus motong rambut, motong kuku, itu kan berkaitannya dengan penampilan. Pakai minyak wangi di badan, minyak wangi di rambut, minyak wangi di pakaian, itu nggak boleh. Ya. Bahkan baju itu
diusahakan yang polos. Laki-laki juga pakai yang putih. Itu kita, apalagi kalau kita sudah wukuf di Arafah, itu udah ibarat seperti sedang dikumpulkan di padang mahsyar. Baju pun nggak boleh macam-macam, nggak boleh yang berjahit, semuanya yang sehelai itu, yang 2 helai, yang nggak ada jahitannya. Nah, karena dalam ihram itu memang hikmahnya seperti itu. Di satu sisi dalam ihram itu kita diminta untuk seolah-olah kita itu bersedekah kepada Allah Ta'ala, tidak membawa apa-apa, yang di bawah hanya amal ibadah, tidak boleh mempercantik diri. Kemudian di tanah haram itu ibarat tanah surga, karena memang ada riwayat bahwasanya Mekah itu adalah tanah surga yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nanti di hari kiamat tanah haram, batas haram itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala, dikembalikan ke tempatnya di surga. Itu ada tanah surga, tanah Mekah. Maka dari itu ulama itu melarang seseorang membawa batu dari Mekah. Yang sering kita ingatkan, meskipun misalkan lihat di sana, wah batu bagus nih, bagus buat akik. Nah, itu gak boleh dibawa keluar dari Mekah. Bahkan ulama salaf ketika mereka hendak keluar balik dari tanah haram ke negara mereka masing-masing, itu kakinya pun, sandalnya itu dicuci. Kenapa? Saking khawatirnya ada debu dari Mekah yang terbawa. Karena ini tadi tanah haram itu nanti akan diangkat oleh Allah Ta'ala dan ditempatkan kembali di tanahnya di surga. Nah, maka selama di Mekah itu dilarang kita berburu hewan, mengganggu hewan. Itu seperti gambaran di surga. Di surga itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, tidak ada kata takut dan khawatir di surga. Hewan pun tidak ada yang khawatir. Nggak khawatir diburu, nggak khawatir diganggu, ya kan? Pohon juga begitu, bahkan pohon itu harus disayangi. Seperti gambaran di surga. Pohon pun tidak merasa takut untuk dicabut dari akarnya atau dipetik. Di Mekah, selama kita ihram itu seolah-olah kita itu sudah di kehidupan akhirat. Ini yang kita perlu ingat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.